Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah karuniakan iman dan Islam kepada kita semuanya. Tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, dan ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita ini wafat kecuali dalam keadaan Islam, tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah istiqomahkan kita sampai perjumpaan yang indah dengannya. Salawat dan salam atas hamba pilihannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau tauladan kita, beliau amat sangat sayang kepada kita dan berharap betul bahwa umat ini benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Taib, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita saat ini adalah berkaitan tentang basmalah. Ya. Ada apa sih dengan dahsyatnya basmalah? Kadang-kadang sebagian kita pede banget ngomong begini. Ya, gue sih bismillah aja bro. Bismillah aja. Apakah cuman sekedar sampai di situ kalimatnya? Terus kalau ada orang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dan dia terus mengucapkan Bismillah, 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 apakah hanya sekedar bacaan biasa saja? Baik, kita kaji tentang ini. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang basmalah. Ya. Yang pertama, basmalah ini adalah satu ayat. Menurut Imam Syafi'i, bahwa basmalah adalah satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Dan ia di awal surah Al-Fatihah. Walaupun dalam madhab Maliki tidak, kemudian dalam madhab Hambali juga dibaca tapi tidak dengan suara jahar. Nah, basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam pandangan Imam Syafi'i dan kami mengikuti itu adalah ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Maka membaca basmalah, membaca ayat Al-Quran. Sekarang bayangkan, sekali membaca ayat Al-Quran satu huruf saja sudah dapat 10 kebaikan. Berapa huruf-huruf dalam basmalah, dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim? Berarti semakin sering kita membacanya,
semakin banyak kita membacanya, semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan dari baru membaca basmalah saja. Kemudian, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, basmalah ada huruf ba, kemudian ismun. Jadi bismi. Allah, nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari mana? Dari huruf ba. Ya. Ba di sini dimaknai dengan apa? Dengan kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering disebut dengan ba-nya dengan makna al-isti'anah, memohon pertolongan Allah. Maka setiap kali orang membaca bismillah, sama dengan ia sedang memohon kepada Allah agar dengan kekuasaan Allah dia mendapat pertolongannya. Orang yang mau bekerja, dia membaca bismillahirrahmanirrahim, berarti dia sedang meminta kepada Allah supaya pekerjaannya mendapatkan pertolongan dari Allah. Orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim berarti dia sedang memohon kekuasaan Allah agar dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan dia selamat dari keburukan-keburukan. Maka boleh dikatakan basmalah ini adalah pemecah kesulitan. Sekali lagi, pemecah kesulitan. Seandainya ada kesulitan-kesulitan, dia mulai dengan basmalah, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan. Diceritakan dalam Abwabul Faraj yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah, bahwasanya ada seorang istri yang ucapan dia sering mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. 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 Selalu aktivitasnya dengan bismillah. Suatu saat yang terjadi adalah suaminya agak keki ini. Kenapa istriku sering-sering membaca bismillah? Sampai suatu saat, ya, sang suami ini menguji istrinya. Dengan cara apa? Ia berikan uang yang banyak. Waduh, kira-kira senang nggak kalau dapat banyak uang? Ya. Dan si istri itu menerima uang tadi dan dia letakkan di suatu tempat yang suaminya mengintip dan tahu di mana diletakkan uang tersebut. Istrinya meletakkannya dengan basmalah. Kemudian apa yang terjadi? Ketika istrinya tidak ada, sang suami memindahkan uang tersebut ke tempat yang lain. Dalam rangka apa? Menguji istrinya. Sampai suatu saat dia datangi istri dan mengatakan, mana uang yang kemarin aku titipkan kepadamu? Karena si istri yakin di mana ia menempatkan uang itu, lalu dengan yakin dia membaca bismillahirrahmanirrahim, lalu ia buka tempat tersebut dan apa yang terjadi? Walaupun sang suami sudah memindahkan ke tempat yang lain, ternyata ketika tempat yang istri menempatkan uang itu, ternyata uangnya tetap utuh dan ada di tempat itu. Allahu Akbar. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Allah berikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya. Kan tadi kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, bi'inayatillah, biqudratillah, dengan kekuasaan Allah, dengan pertolongan Allah. Maka ikhwah, jangan lupa banyak-banyak baca basmalah. Terutama yang kantongnya sering kosong, sering-sering baca bismillah, kemudian masukkan tangannya. Ya kalau emang tidak pernah naruh, mana ada uangnya di situ. Tapi boleh jadi kalau Allah berkehendak dengan kekuasaan Allah, kenapa tidak? Bukankah banyak kita begitu? Seringkali karena sudah lupa taruh sana, taruh sini, suatu saat kita punya kebutuhan, kita punya keperluan, dan kita yakin dengan bismillah, Allah tolong kita. Maka bismillah ini dahsyat. Ikhwah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada lafaz al-basmalah itu ada apa? Ada nama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih, yang berkelimpahan kasihnya. Ar-Rahim, Allah yang berkelimpahan rasa sayangnya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah. Maka siapapun yang membaca basmalah, dia sedang merasakan sesuatu. Mengapa? Sedang bersama Allah yang berlimpah kasih dan sayangnya.
Gimana sih kalau orang dikasihi, disayangi, pasti dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekali lagi, orang kalau sudah dikasihi, disayangi, apalagi yang mengasihi, menyayangi adalah yang maha segala-galanya, yang punya segala-galanya, apa yang diinginkan insya Allah akan diberikan. Orang tua kasih sayang sama anaknya luar biasa. Seorang ibu walaupun lelah, sakit dan sebagainya, tapi kalau sudah urusan anak, dia akan benar-benar berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Seorang ayah walaupun dia tidak punya, lihat betapa kasih sayangnya kepada anak. Apa yang terjadi? Kalaupun tidak punya, dia akan mengusahakan secara maksimal. Kadang dia jual rasa malunya, meminjam, berhutang. Dia lakukan itu untuk apa? Untuk anak-anaknya. Seorang suami kalau sudah cinta sama istrinya, apapun dia usahakan demi menyenangkan istrinya. Sebaliknya, istri walaupun dalam keadaan lelah, istri walaupun dalam keadaan sakit, walau dalam keadaan apapun, dia bersabar atas apa yang menimpanya. Demi apa? Demi dia menghormati dan membahagiakan suaminya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala?